Waktu kafirnya dia junub, baik junub itu mimpi basah atau berhubungan dengan istrinya. Tidak. Kan banyak yang mengatakan wajib mandi, tidak, tapi sunnah. Di antara mandi sunnah selain mandi Jumatan, mandi hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha adalah mandi ketika dia seorang masuk Islam. Masuk Islam sunnah mandi, tidak wajib mandi. Kenapa? Karena dengan Islamnya dia saja sudah menghapus dosa yang paling besar. Dengan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu menghapus dosa yang paling besar, yaitu dosa apa? Musyrik. Dosa kafir terhapus, apalagi cuman junub. Apalagi dosa-dosa yang lainnya hilang semuanya itu. Makanya tidak wajib mandi. Ini yang diterangkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, yukaffir al-syirik wala siyama al-janabah. Jadi orang kalau masuk Islam, kafir masuk Islam, itu menghapus semua dosa sampai dosa besarnya dia itu kafir, hilang semuanya, apalagi cuman urusan junub saja. Ini orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian hatinya tidak percaya, itu namanya munafik. Tapi ingat ya, munafik yang di zaman Rasulullah SAW ini bukan seperti munafik yang dalam pembicaraan kita. Munafik ente, bukan. Ini namanya munafik akidah. Karena 2 kalimat syahadat itu masuk dalam akidah. Keyakinan kita tidak ada Tuhan selain Allah. Keyakinan kita Nabi Muhammad utusan Allah itu akidah dalam hati. Dalam hati. Ketika dalam hati itu enggak ada, cuma dalam lisan, itu namanya munafik. Dan ini yang ada di zaman Rasulullah namanya munafik akidah. Nah, kalau ada orang di sekitar kita hanya dikarenakan dia ini berbohong atau ingkar janji atau khianat, langsung munafik ente. Fiddarkil asfali minan nar. Neraka yang paling dalam ente. Enggak tepat janji, khianat, ya kan? Enggak. Itu adalah seorang muslim mempunyai sifat dari sifatnya orang munafik. Ya. Seorang muslim itu dia punya sifat jelek itu biasa dimiliki oleh sifat munafik. Jangan langsung vonis ketika orang bohong atau khianat atau ingkar janji, munafik, fiddarkil asfali minan nar, neraka yang paling dalam. Neraka yang paling dalam itu neraka hawiyah, neraka nomor 7 itu, neraka yang basement nomor 7. Basement nomor 7 paling bawah. Karena kalau surga itu kan darajat. Lil jannati darajat. Surga itu derajat itu dari 1 makin naik 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari jannatul ma'wa sampai jannatul firdaus. Nah, kalau neraka itu ada di bawahnya jembatan Sirat, itu yang nomor 1 itu Jahannam. Jahannam untuk orang-orang muslim yang maksiat. Bawahnya lebih parah lagi. Ada yang di bawahnya Jahannam lebih parah lagi. Ada orang Islam di situ. Namanya neraka Sakor. Dalam neraka Sakor itu ada orang Islam. Orang Islam yang mana ini? Orang Islam yang dari mulai masuk Islam atau dari mulai balik nggak pernah sholat. Ada apa nggak tuh orang begitu? Ada. Dari mulai balik Islamnya cuman KTP doang, sama sekali nggak pernah sholat wajib. Lucu lagi, sholat wajib nggak pernah, sholatnya setahun sekali, Idul Fitri. Ada yang sholatnya seminggu sekali. Pokoknya sholat nggak pernah, sholat wajib ya, nggak pernah sama sekali.
Nah, ini di neraka sakor. Di neraka sakor. Makanya dalam Al-Quran disebutkan masalakakum fi sakor. Orang kafir, sakor ini kan nerakanya bukan milik orang, bukan nerakanya orang Islam. Orang kafir nanti tanya, loh, kamu Muslim, kok ada di sini? Masalakakum fi sakor. Kenapa kamu ada di sini? Kamu kan Islam. Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, orang Islam itu mengatakan, kami ini tidak pernah sholat, kami enggak sholat. Nah, kalau kadang sholat kadang enggak, bolong-bolong, itu fawailul lil musallin. Wail itu apa? Wadi fi jahannam. Neraka wail bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang lupa dengan sholatnya. Ya, penafsiran yang umum ya sampai dia nggak sholat, lupa. Kadang sholat, kadang nggak sholat. Ini wail nerakanya. Wail itu ada di mana? Wadi fi jahannam, lembah yang ada di neraka jahannam. Adanya di mana tuh jahannam. Nah, neraka yang nomor 7 paling bawah, lil nari darokat. Kalau neraka itu tingkatannya itu ke bawah. Yang bawah kan namanya basement kan. Nah, sampai 7 tuh. 7 itu neraka hawiyah. Neraka hawiyah itu disebutkan juga innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darkil asfal, di neraka yang paling bawah. Neraka yang paling bawah itu munafik akidah. Lisannya 2 kalimat syahadat, hatinya mengingkari Islam, mengingkari Allah, mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi kebalikannya, di hatinya dia beriman, tapi dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat karena ada alasan-alasan tertentu, tapi dalam hatinya beriman. Nah, kalau kita menghukuminya, dia belum beriman, belum Islam. Nah, tapi di akhirat selamat. Di akhirat selamat karena di mata Allah Subhanahu wa taala dia Muslim. Seperti siapa? Seperti paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu tidak melafadzkan 2 kalimat syahadat, tetapi hatinya beriman. Buktinya apa hatinya beriman? Dengan pembelaan beliau terhadap dakwahnya Rasulullah SAW, sampai beliau berikrar sampai mati akan membela keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta wasida ala turab fit turab, hatta wasida fit turab, sampai aku berbaring di tanah, sampai aku mati akan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini tidak menyatakan Islamnya karena apa? Karena supaya menurut pandangan orang-orang kafir Quraisy, Abu Thalib ini masih satu kelompok dengan mereka, gitu. Sehingga mereka orang-orang kafir Quraisy tidak berani menyiksa atau membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti Abu Thalib. Jadi indallah, di sisi Allah muslim, wa indan nas ghairu muslim. Kalau di pandangan manusia ya bukan muslim. Itu keyakinan kita tentang Abu Thalib. Beliau ini selamat karena di dalam hatinya ada keimanan, kebalikan dari yang pertama. Nah, kalau lisannya muslim 2 kalimat syahadat, hatinya juga meyakini, itu lisannya itu Islam, hatinya iman namanya. Karena Islam itu nomor 1 adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sedangkan iman letaknya dalam hati, itu namanya muslim yang sesungguhnya. Lisan dan hatinya meyakini, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati lisan kita jangan sampai mudah
mengatakan atau menuduh seorang manusia yang dia ini muslim, yang mana dia ini tidak berbuat hal-hal yang mengeluarkan dia dari ajaran Islam. Hati-hati jangan sampai mengatakan dia ini kafir, musyrik. Hati-hati. Jaga lisan kita. Negara-negara ada beberapa negara yang mana terjadi perang saudara. Di antara penyebabnya adalah at-takfir, al-mujazafa bit-takfir. Lihat kita bercermin kepada negara-negara Islam yang konflik perang antar saudara, ya, antar saudara perang sesama muslim. Karena apa? Karena gampang sekali golongan yang satu menuduh saudaranya itu kafir, golongan yang dia dituduh itu juga mengatakan yang menuduh itu kafir. Al-mujazafa bitakfir, namanya sembarangan dalam mengkafirkan. Sembarangan dalam mengkafirkan. Hanya dikarenakan dia masuk satu kubah yang dalamnya ada kuburan, dikatakan musyrik, menyembah kuburan, kemudian divonis kafir. Sebab terlalu memuji-muji, mamanya Nabi Muhammad dikatakan musyrik, kemudian lama-lama dikatakan kafir. Akhirnya karena ada vonis kafir, ya, dari kedua belah pihak ini, satu dari gara-gara ada satu amalan langsung dicap musyrik, kemudian dicap kafir. Yang ini juga ada satu amalan dicap kafir, dicap musyrik, dicap kafir, sama-sama menuduh kafir, akhirnya meyakini halal darahnya, sehingga apa? Satu ini ngebom masjidnya, ini ngebom masjidnya, seperti itu. Perhatikan baik-baik ini hadis Rasulullah SAW. Bagaimana perhatikan baik-baik juga ceramah Rasulullah SAW di Arafah yang tadi. Kalau kita nggak paham ini, bodoh terhadap ini, maka akan muncul, karena kebodohan akan muncul sembarangan menuduh saudaranya muslim yang tidak dari mulai diawali dengan bid'ah, musyrik, lama-lama kafir. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya. Dalam sholat. Oh ya boleh. Semua dalam hati kita berdoa dalam sholat boleh. Hah? Kalau yang namanya innama hadis sholatu dzikrun wa du'aun wa qur'anun kama qala Nabi. Salat ini adalah doa, zikir dan Quran. Itu isinya salat. Kalau mau melafadzkan ya doanya pakai bahasa Arab. Kalau enggak pakai bahasa Arab, lafadzkan dalam hati. Ini yang pertama tentang kehormatan jiwa, nyawa seorang muslim. Yang namanya pengecualiannya di sini tiga, ya, pengecualian di sini tiga. Kalau ditambah satu lagi, itu yang bukan muslim, berarti tambah satu lagi itu kafir harbi. Kafir yang memerangi orang Islam, kafir memerangi orang Islam. Makanya di dalam fikih itu ada bab tayamum. Dalam fikih itu ada bab tayamum. Tayamum itu kita lakukan karena satu, tidak ada air. Dua, ada air tapi tidak bisa menggunakannya. Dua, ada air tapi kita tidak bisa menggunakannya. Kenapa kita tidak bisa menggunakan air tersebut padahal ada air? Satu, sakit. Kalau pakai air, sakitnya tambah parah. Kalau pakai air, sembuhnya lama. Kalau pakai air, mati umpamanya. Maka ada air tapi tayamum. Ada lagi air dijual tapi dengan harga mahal. Ada air tapi dijual mahal, harganya nggak biasanya, tayamum aja. Tiga, ada air
tapi untuk ngambil air tersebut mengorbankan, membahayakan diri kita atau harta kita. Contoh, umpamanya kan daerah kekeringan nih, ada satu sumur di sana. Tapi sumur itu kalau kamu ke sana ada premannya, duit kamu bisa habis di situ. Atau ada macannya, kamu bisa membahayakan nyawamu. Maka walaupun itu ada air, tapi tayamum. Ada air tapi nggak bisa pakai. Dan yang keempat, ada air tapi digunakan untuk makhluk-makhluk Allah yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya ini ada air segini. Ya. Air segini di padang pasir, umpamanya satu botol di padang pasir. Kita mau wudu, ternyata ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kehausan. Nah, lihat tuh makhluknya. Kalau makhluknya itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan air tersebut untuk dia, kamu enggak jadi wudu, kamu tayamum. Nah, sekarang makhluk yang dihargai itu siapa? Apa? Maka dalam fikih disebutkan makhluk-makhluk Allah yang tidak dihargai dulu. Berarti selain ini yang dihargai Allah Subhanahu wa taala. Ini al-hayawan ghairul muhtaram. Makhluk Allah yang tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 6. Yang pertama adalah semua disebutkan dalam hadis ini. Ya, semua disebutkan dalam hadis ini. Lihat. Dalam fikih yaitu orang yang berzina yang sudah menikah. Kemudian murtad. Nah, yang dua enggak disebutkan di sini. Orang kafir yang harbi, yang mengurangi Islam, dan yang meninggalkan sholat, yang enggak sholat. Yang kelima babi, yang keenam anjing gila atau anjing galak, anjing gila. 6. Ada air nih, kita mau wudu, ada orang enggak sholat, kausan, biarin mati aja. Ente pakai wudu, jangan kasih dia. Ya. Kemudian orang yang zina, yang sudah menikah, kausan dia, jangan kasih air, biar mati aja. Airnya apa? Buat kamu wudu. Kemudian orang kafir harbi, kemudian murtad. Ya, murtad. Kausan dia mau mati di padang pasir, biarin mati. Airnya kamu pakai buat wudu. Ada babi, ada anjing gila. Lihat, sampai disamakan dengan babi sama anjing gila. Ini 4 manusia ini. 4 manusia ini. Nah, selain 4 manusia ini kehausan, kasihkan air, kita tayamum. Ada ada orang maksiat, yang maksiat ini bukan zina ya, bukan ninggalin sholat, maksiat yang lainnya umpamanya, kasihin air biar dia minum, kita tayamum. Selain dari 4 manusia tipe tadi, maka kasihkan dia air, kita tayamum. Nah, ini hal-hal yang dikecualikan orang-orang yang tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hadis ini tentang tidak halal darah seorang muslim, artinya haram ditumpahkan kecuali 3, yaitu orang yang berzina, sudah punya suami atau sudah punya istri, kemudian orang yang membunuh dengan sengaja, dan orang yang meninggalkan agamanya atau orang yang murtad. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari 3 hal ini, Allah jauhkan kita dari 3 hal ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mantapkan dalam hati kita ukhuwah Islamiyah kita terhadap saudara-saudara muslim kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik hidayah untuk istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.